Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatu As-Saniyatu Bisyarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurrumiyah, buah karya dari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wafat tahun 1393 Hijriyah. Kita masuk ke Anwa'u al-i'rabi, jenis-jenis i'rab. Qal, ini matanya ya. Wa aqsamuhu arba'atun, dan jenis-jenisnya ada 4 ya. Dan jenis-jenis i'rab itu ada 4. Pertama, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi ada 4 ya. Jenis-jenis i'rab itu ada 4. Raf'un, nasbun, khafdun wa jazmun. Falil asma'i, dan untuk isim-isim itu sendiri, min dzalika ar-raf'u ya, dari hal itu ada rafa' wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi untuk isim i'rabnya hanya 3 ya. Pertama raf'un, yang kedua nasbun, yang ketiga khafdun. Jadi tidak ada jazm di situ ya. Tidak ada jazm. Jazm tidak ada di isim. Walil af'ali, dan untuk fi'il, min dzalika, dari hal itu, ar-raf'u, ada rafa', wan nasbu, nasab, wal jazmu, wala khafdha fiha. Jadi untuk isim ada nasab, ada rafa', ada jazm. Tidak ada khafd ya, atau tidak ada jar di fi'il. Jadi kita simpulkan sedikit ya. Untuk jenis-jenis i'rab di isim hanya ada rafa', nasab, dan khafd atau jar. Adapun untuk fi'il ada rafa', ada nasab, ada jazm. Jadi untuk isim, jenis-jenis i'rabnya ada rafa', ada nasab, ada khafd atau jar. Tidak ada jazm. Mengapa? Karena jazm itu hanya ada di fi'il ya. Untuk jenis-jenis i'rab untuk fi'il ada rafa', ada nasab, ada jazm. Tidak ada khafd, tidak ada jar. Karena khafd atau jar itu kekhususan yang dimiliki oleh isim. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Oh ya, perlu kita bahas juga ini. Apa perbedaan antara khafd dan jar? Jawabannya sebenarnya tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan dari segi makna. Perbedaan itu hanya meliputi istilahnya saja. Kalau khafd itu istilah Kufiyun ya, ahli nahwu dari Kufah. Adapun al-jar itu istilah Basriyun, istilah yang biasanya dipakai oleh ahli nahwu dari Basrah. Jadi kita boleh mengatakan al-khafd, kita juga boleh mengatakan al-jar, tidak masalah. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa aqul, dan aku katakan. Yang mengatakan di sini adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab allati taqa'u fil ismi, yang terletak di isim, wal fi'li, dan fi'il, jami'an, semuanya, arba'atun,
Ya, ada 4. Al-awwalu, yang pertama ar-raf'u. Watsani, kedua an-nasbu. Watsalisu, ketiga al-khafdu. War-rabi'u al-jazmu, keempat al-jazm. Walikulli wahidin, dan masing-masing min hadhihi al-anwa'i, dari jenis-jenis al-arba'ati, jadi dari jenis-jenis yang 4 ini, ma'nan fil lughati, memiliki makna di bahasa, wa ma'nan, dan makna istilahin nuhati, dan memiliki makna pula di istilah ahli nahwu. Ammar raf'u, adapun rafa', fahuwa fil lughati, secara bahasa, al-uluwu, tinggi, wal irtifa'u, ya, wal irtifa' itu artinya masih sama ya, tinggi. Al-uluwu wal irtifa'u. Wa huwa fil istilahi, makna secara istilah, taghayyurun, perubahan, makhsusun, yang dikhususkan, alamatuhu ad-dhammatu, ya, tanda rafa'nya ad-dhammah, wa ma naba anha, dan sesuatu yang menggantikannya. Wa sata'rifu qariban, dan kamu akan mengetahui dalam waktu dekat, ma yanubu anid dhammati, apa yang menggantikan dhammah, fil faslil ati, pada pasal berikutnya insyaallah. Wa yaqa'ur raf'u, dan rafa' terletak fi kullin minal ismi wal fi'li, dan adapun rafa' itu ada di isim dan fi'il. Nahwu, contohnya, yakumu aliyun wa yasdahu al-bulbulu, ya. Jadi untuk rafa' itu ada di isim, ada pula di fi'il, ya. Kita katakan yakumu aliyun. Yakumu di sini fi'il mudhari', fi'il, dan dia marfu'. Marfu', kata yang dikenai rafa'. Dan juga ada aliyun. Aliyun isim, ya, isim, kedudukan dia sebagai fa'il. Dan fa'il ini marfu', kata yang dikenai oleh rafa', ya. Jadi yakumu ini fi'il rafa', dan aliyun isim juga rafa'. Begitu juga dengan yasdahu al-bulbulu, sama dengan yakumu aliyun. Wa amman nasbu, adapun an-nasab, fahuwa fil lughati, secara bahasa, al-istiwa'u wal istiqamatu. Al-istiwa'u wal istiqamah, ya, ini secara bahasa. Adapun wa huwa fil istilahi, adapun secara istilah, taghayyurun makhsusun, perubahan yang dikhususkan, alamatuhu al-fathatu, tanda nasabnya al-fathah, ini tanda asalnya ya, tanda asal nasab. Wa ma naba anha, dan sesuatu yang menggantikan fathah itu. Jadi untuk tanda nasab, tanda asal nasab itu fathah, dan ada yang bisa menggantikan fathah jika fathahnya nggak bisa dimunculkan. Wa yaqa'u an-nasbu, dan nasab ini terletak fi kullin minal ismi, ada pada setiap isim, wal fi'li aidan, dan fi'il juga. Jadi nasab itu ada di isim, ada pula di fi'il. Nahwu lan uhibba al-kasala,
Lan uhibba al-kasala. Lan di sini huruf, ya. Huruf nggak dikenai oleh i'rab, ya. Dia dari awal peletakannya sudah mabni. Ya. Apa itu lan? Lan itu harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Insyaallah ada pembahasan tersendiri tentang itu, ya. Uhibba ini ya fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kok kita bisa tahu ini fi'il mudhari'? Karena dia didahului oleh hamzah. Hamzah huruf tambahan. Ya. Kita tahu bahwa jika di awal huruf itu ada huruf tambahan seperti anaitu, hamzah, nun, ya, ta, maka bisa dipastikan itu fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' mansubun bi lan wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi ujuban takdiruhu ana. Al-kasala maf'ulun bih mansubun bil fi'l wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Ya, seperti itulah i'rab singkatnya, ya. Jadi bisa dipahami, ya. Jadi nasab itu sama seperti rafa. Ada di isim, ada pula di fi'il. Kalau di huruf nggak ada. Wa ammal khafdu, adapun al khafdu fahuwa fil lughati, secara bahasa at-tasaffulu, ya, bawah, ya, berada di bawah. Wa huwa fil istilahi, secara istilah, taghayyurun makhsusun, perubahan yang dikhususkan, alamatuhu al-kasratu, tanda asal khafadnya al-kasrah, wa ma naba anha, dan sesuatu yang menggantikan kasrah tersebut. Jadi tanda asal khafad kasrah, dan jika kasrah ini tidak bisa dimunculkan maka bisa digantikan sama yang lainnya. Wala yakunu al-khafdu, dan khafad ini tidak ada illa fil ismi, kecuali di isim. Makanya di muqaddimah tadi, di matan, ana jelaskan sedikit bahwa khafad atau al-jar ini hanya ada di isim, tidak ada di fi'il. Ya, ini kekhususan yang dimiliki oleh isim. Nahu ta'allamtu minal kasuli. Ya, ta'allamtu minal kasuli. Ini pakai hamzah, ya, bukan pakai ain. Kalau pakai hamzah itu artinya menderita, merasakan penderitaan. Kalau pakai ain artinya belajar. Ta'allama, ya. Taib. Kita perhatikan kata al-kasuli. Kata al-kasuli. Al-kasuli ini dia isim. Isim. Bagaimana kita tahu? Pertama, dia dimasuki oleh al. Yang kedua, dia kemasukan huruf jar, yaitu min. Iya. Jadi apa namanya? Al-khafad ini hanya dimiliki oleh isim, ya. Tidak ada ceritanya khafad nyangkut di fi'il. Ya. Contohnya seperti al-kasuli. Al-kasuli ini isim. Isim. Dan dia makhfud atau majrur. Bagaimana kita bisa tahu dia makhfud atau majrur? Karena dia kemasukan huruf jar, yaitu min. Dan al-kasuli ini pertama dia dikenai oleh al-jar atau al-khafad, dan dia juga isim. Naam.
Jadi yang namanya al-khafd atau al-jar hanya ada di isim, tidak ada di fi'il, apalagi di huruf. Ya. Wa ammal jazmu fahuwa fil lughati, dan adapun al-jazm secara bahasa al-qat'u, ya, al-qat'u yaitu masdar ya dari qata'a yaqta'u. Artinya adalah potongan. Wa fil istilahi, secara istilah, taghayyurun makhsusun, ya, perubahan yang dikhususkan, alamatuhu as-sukunu, tanda asal al-jazm adalah as-sukun, wa manaba anhu, dan sesuatu yang menggantikannya. Jadi jika tanda asal jazm ini tidak bisa dimunculkan, maka penggantinya lah yang akan menggantikannya. Wala yakunu al-jazmu illa fil fi'lil mudhari'i, dan jazm ini tidak ada kecuali pada fi'il mudhari'. Ya. Jadi ana singgung sedikit juga di matan tadi bahwa jazm ini hanya ada di fi'il mudhari'. Ya, tidak ada ceritanya jazm nyangkut di isim. Tidak ada ceritanya jazm ini nyangkut di huruf, nggak ada. Jadi jazm ini kekhususan yang dimiliki oleh fi'il mudhari'. Nahu lam yafuz mutakasilun. Ya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalb. Ya. Yafuz ini fi'il apa? Fi'il mudhari' majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Naam. Mutakasilun fa'ilun marfu'un bil fi'il wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, syahid di sini mana? Kata yafuz. Ya, yafuz. Ini dia fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dan dia majzum, dikenai oleh jazm. Bagaimana kita tahu bahwa kata yafuz ini dikenai oleh jazm? Karena dia kemasukan lam. Lam ini adawatu al-jazm. Naam, adawatu an-nafi. Naam, adawatu an-nafi. Naam. Jadi dia adawatu, termasuk adawatu an-nafi, ya. Termasuk huruf-huruf yang sifatnya mengandung penafian. Nanti amalannya adalah dia menjazm, dan fi'il mudhari' setelahnya majzum. Kemudian kita lanjutkan, ya. Faqad tabayyana laka, dan telah terang dan telah jelas bagimu, anna, bahwasanya anwa'al i'rabi, jenis-jenis i'rab, ala salasati aqsamin, dibagi menjadi 3 bagian, ya. Qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali. Qismun mushtarakun, jenis yang ada bainal asma'i, di antara isim wal af'ali, dan fi'il. Jadi ada jenis i'rab yang ada di isim dan fi'il, wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Jadi jenis i'rab ar-raf'u wan nasbu itu ada di isim dan ada pula di fi'il. Tepatnya di fi'il mudhari', ya. Kalau fi'il madin dia mabni, tidak dikenai i'rab. Dari awal peletakannya fi'il madin itu sudah mabni.
Begitu juga dengan fi'il amr menurut pendapat yang paling sahih. Dia adalah mabni. Mabni. Bukan mu'rab. Meskipun ya penulis matan ini Ibnu Ajurrum mengambil pendapat fi'il amr itu mu'rab, tapi kita mengambil pendapat yang paling sahih dalam hal ini ya. Wa qismun mukhtassun bil asma'i, dan jenis yang dikhususkan untuk isim saja. Wa huwa al-khafdu, yaitu al-khafdu. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam hal ini mengikuti jalannya Ibnu Ajurrum ya, dengan menarik kata al-khafd. Al-khafd. Di mana al-khafd ini ya istilah Kufiyun ya. Tapi boleh kita katakan al-khafd, boleh kita katakan al-jar. Kemudian wa qismun mukhtassun bil af'ali, dan jenis yang dikhususkan untuk fi'il. Jadi hanya ada di fi'il mudhari' saja, enggak ada di isim apalagi huruf. Apa itu? Wa huwa al-jazmu. Wa huwa al-jazmu. Jadi jazm hanya ada di fi'il mudhari'. Baik. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan semua. Ana rasa penjelasannya jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar dan terus belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.